Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saja salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga saja kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya ingin menjelaskan khususnya untuk kita semua, tidak saya tujukan untuk satu orang Mas Karyo, tapi untuk kita semua yang sudah memiliki channel YouTube, yang belum memiliki channel YouTube lalu dia ingin membuat channel YouTube, ataupun bagi mereka yang sudah memiliki channel YouTube dengan subscriber besar. Jadi di sini harap berhati-hati, karena susah payah saya mencari Mas Karyo dan akhirnya saya menemukan Mas Karyo di tempat pembuangan jin pembuang softtek. Jadi begini buat teman-teman semua, saya hanya menjelaskan saja kenapa Mas Karyo bisa hilang, lalu Mas Karyo sudah ditemukan lagi. Yang mana channel Mas Karyo ini hilang. Jadi menurut saya hilangnya channel Mas Karyo itu real dari kesalahan Mas Karyo sendiri. Karena sebelumnya saya memberikan kisi-kisi di video sebelumnya tentang hilangnya Mas Karyo. Jadi sekarang ketemunya Mas Karyo. Jadi ini berlaku untuk kita semua. Jadi saya harap kalian semua jangan skip video ini, tonton sampai selesai agar kalian semua paham dan mengerti. Siapa tahu saja kalian nanti memiliki channel YouTube. Pasti ketika seseorang memiliki channel YouTube, harapan mereka adalah ingin mendapatkan rezeki dari channel YouTube. Dan bayangkan apabila kita sudah membangun channel YouTube dari kecil hingga besar, lalu channel itu hilang, bagaimana rasanya? Pasti kita bakalan dilema, kita bakalan galau semuanya pokoknya. Jadi ini buat kita semua. Ada hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian mengupload video di channel YouTube. Kenapa saya di sini mengatakan saya menemukan Mas Karyo di tempat jin pembuang softtek? Kasus Mas Karyo ini, kasus hilangnya channel Mas Karyo ini bukan hanya Mas Karyo sendiri. Saya yakin, karena saya sudah baca di internet, di media berita tentang channel YouTube, itu ada 6 kasus kejadian yang sama. 6 kasus kejadian yang sama khususnya di wilayah Indonesia. Dan 6 orang ini pun channelnya pun sama. Channelnya pun sama. Ada yang subscribernya udah 200, saya lihat tadi itu di Google Chrome. Ada yang masih 100, ada yang masih di bawah 100, itu hilang. Mengapa itu hilang? Karena mereka tidak mentaati peraturan yang diberikan oleh pihak YouTube. Tapi 6 orang ini sama kasusnya, kawan. 6 orang ini kasusnya sama. Kasus hilang YouTube mereka itu sama, melakukan kesalahan yang sama. Dan saya yakin ditambah 1 orang lagi dengan Mas Karyo, jadi 7 orang. Pasti sama, saya yakin. Kenapa saya bisa yakin? Karena dari 6 channel YouTube ini hilangnya, mereka mempromosikan jual beli channel YouTube di akun YouTube. Sedangkan itu adalah kesalahan yang fatal dan luar biasa. Jadi kita semua itu tidak boleh meng-up video ataupun seolah-olah kita mempromosikan, memberitahukan kalau kita melakukan transaksi jual beli channel YouTube. Itu hal yang paling dilarang oleh YouTube. Kalau tidak percaya, kalian yang memiliki channel besar, silahkan lakukan itu. Pasti channel kalian lenyap. Mengapa saya yakin dengan Mas Karyo ini adalah orang ketujuh? Itu ada lagi yang lain-lain, tapi saya kurang baca tadi, kurang banyak bacanya, karena banyak sekali deskripsinya. Jadi yang saya simpulkan hanya intinya saja, dan di sini saya bagikan kepada kalian semua. Karena ada satu video Mas Karyo itu mempromosikan ataupun memberitahukan kepada subscribernya kalau Mas Karyo ini ingin menjual channel YouTube-nya. Kalau tidak percaya, tanya saja dengan Mas Karyo. Mas Karyo pernah membuat suatu video, kalau tidak salah itu di dalam mobil. Dia bercerita bahwa dia ingin menjual channel YouTube-nya kepada seseorang, karena alasan Mas Karyo sibuk ngurus apalah bla 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 segala macam. Sedangkan kasus 6 orang ini tadi itu sama. Mereka melakukan
transaksi ataupun bercerita ingin menjual channel YouTube-nya, sedangkan itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ingat kawan-kawan semua, baik yang masih kecil ataupun yang sudah besar channelnya, ataupun yang belum memiliki channel YouTube, baru sekedar YouTube biasa tapi belum punya video dan suatu saat nanti ingin mengupload video, diingatkan, jangan pernah sekali-sekali melakukan hal ini, karena dampak dan resikonya itu luar biasa. Dari kasus ini itu hanya 15% channelnya itu bisa kembali lagi, dan 85%-nya itu semuanya lenyap, susah. Kalaupun kembali lagi itu mungkin sudah rezeki, tapi hanya 15% saja bisa kembali lagi. Mungkin itu juga hanya nasib dan keberuntungan. Itu yang paling fatal yang perlu kalian ingat ya kawan-kawan semua. Jadi harap berhati-hati apabila nanti kalian membangun channel YouTube. Dan semoga saja info ini yang saya berikan kepada kalian bisa bermanfaat. Terus yang kedua, itu kemarin banyak yang berkomentar di channel YouTube saya. Ada yang bilang darah. Dan darah pun itu sangat berbahaya. Itu tidak boleh. Tidak boleh menampilkan darah. Alangkah baiknya buat si pembasmi dukun-dukun santet ini disensor darahnya, jangan sampai nampak jangan sampai nampak terlihat oleh penonton. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Sedangkan di channel Mas Karyo ini sendiri banyak sekali adegan-adegan yang seolah-olah memuntahkan darah. Dan yang ketiga itu merokok. Itu tidak boleh juga kita berlarut-larut seolah-olah kita melihatkan rokok. Itu tidak boleh. Terus tindak kekerasan itu juga tidak boleh. Di antara 4 ini tadi ada lagi yang paling berbahaya. Ingat, ini harus diingat, karena ada lagi yang paling berbahaya bagi para konten kreator. Yang pertama tadi, melakukan transaksi jual beli channel YouTube di media YouTube, itu tidak boleh. Dan yang kedua, melakukan share channel YouTube ataupun ke Facebook ataupun ke orang dengan skala yang sangat berlebihan. Ataupun si pemilik channel ini memiliki Facebook, lalu mereka share di Facebook sebanyak-banyaknya. Mereka share sebanyak-banyaknya, itu bisa terjadinya spam. Itu tidak boleh. Itu sangat berbahaya. Yang boleh men-share channel YouTube itu orang lain. Jangan kita lakukan. Contohnya begini, saya melakukan share link YouTube di Facebook. Saya lakukan sebanyak 100 kali 1000, saya sendiri. Itu yang tidak boleh. Tapi yang baiknya itu orang lain yang men-share. Jadi dibagi-bagi. Boleh, tapi itu ada batasannya. Kalau sudah terlalu banyak, itu bisa spam. Itu bakal out channel kita. Tapi saya yakin 100% hilangnya channel Mas Karyo ini karena Mas Karyo pernah membuat video di dalam mobil, lalu dia bercerita ingin menjual channel YouTube-nya. Itu yang sangat berbahaya. Karena dari 6 kasus yang saya baca tadi, kejadiannya sama, kasusnya sama. Mereka pernah berucap untuk melakukan ataupun menjual channel YouTube-nya. 6 orang ini sama, jadi 7 orang ini sama. Saya yakin 100%. Saya yakin 100% hilangnya Mas Karyo, channel Mas Karyo itu karena Mas Karyo pernah berucap ingin melakukan transaksi jual beli channel YouTube. Itu benar-benar tidak boleh. Saya dapat link itu, saya baca dari kawan saya, orang yang ahli tentang dunia internet. Jadi harap berhati-hati. Ini buat kita semua lah. Buat kita semua, khususnya baik yang baru membuat ataupun belum yang membuat, ataupun yang subscriber masih kecil ataupun subscriber yang sudah besar, ataupun yang sudah raja, udah banyak subscribernya, itu harap berhati-hati. Tapi kasus ini terjadinya itu banyak sekali di kalangan pendekar-pendekar. Karena tadi ada akun yang saya baca dapat dari kawan itu dari Bali. Dia juga membasmi dukun-dukun santet, sering memuntah-muntahkan darah seperti itu. Kasusnya sama. Tapi kalau untuk link-link channel-channel yang bermain di
untuk keramaian media, sosialita ataupun prank ataupun segala macam ngevlog itu jarang sekali, karena mereka tidak pernah menampilkan darah ataupun apa-apa segala macam. Nah, ingat ya kan kawannya, itu yang harus diingat, harus diperhatikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian, dan semoga saja video ini bisa bermanfaat. Dan kalaupun ada kata-kata saya yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan hanya milik saya dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri video ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.